oleh otak menjadi suara. Telinga manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendeteksi beragam bunyi, baik dari segi frekuensi maupun dari segi intensitas. Nah, dari segi frekuensi, pendengaran rata-rata manusia adalah 20 hingga 20.000 Hz. Sedangkan intensitas telinga manusia dapat merespon gelombang tekanan suara yang berukuran kecil yaitu 20 mikropascal. Tetapi telinga manusia dapat menahan gelombang tekanan sebesar 200 juta mikropascal. Dengan demikian, tekanan bunyi yang sekeras dapat ditahan oleh manusia adalah sekitar 10 juta kali lebih besar daripada tekanan bunyi yang nyaris tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi pendengaran. Jadi telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar itu meliputi pinna atau daun telinga, lalu ada external auditory meatus, lalu masuk ke telinga tengah dan terdiri dari membran timpani, lalu ada malleus, incus, dan ini ada stapes, itu adalah 3 tulang kecil atau ossicles. Lalu setelah itu ada di sini ada tuba eustachius. Lalu selanjut telinga dalam yaitu adalah cochlea, semicircular, dan vestibula. Jadi cukup segitu saja penjelasan untuk anatomi pendengaran manusia dari telinga luar hingga telinga dalam. Terima kasih. Pinna atau daun telinga. Pinna adalah bagian yang tampak dari telinga. Pinna disusun oleh kartilago, kecuali pada bagian lobulus disusun oleh jaringan. Pada bagian ini tersusun oleh tulang rawan yang keras yang tertutup oleh kulit. Fungsi bagian ini adalah menangkap gelombang suara di sekitar dan akan diteruskan ke telinga tengah. External auditory meatus. External auditory meatus adalah saluran telinga yang mengarah ke telinga tengah. Pada bagian ini terdapat kelenjar yang memproduksi zat airwax atau cerumen yang berfungsi melindungi bagian telinga yang lebih dalam dari serangga maupun kotoran. Baik, saya akan menjelaskan apa itu middle ear. Middle ear ialah bagian dari sistem pendengaran yang terletak antara telinga bagian luar dan telinga di bagian dalam, di mana ia terletak di antara bagian tengah-tengah ini. Yang pertama yaitu membran timpani, di mana ia terletak di bagian sini dan berfungsi untuk mengalihkan gelombang suara dari telinga luar menuju ke telinga tengah. Selanjutnya ada tuba eustachius, di mana tuba eustachius ini untuk menghubungkan antara telinga tengah dengan nasofaring yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dari luar dengan tekanan di telinga tengah. Dan tuba eustachius ini tertutup saat kita diam, dan apabila kita sedang berbicara maupun membuka mulut atau menelan, ini akan kembali tertutup. Yang selanjutnya yaitu ada tulang pendengaran yang dibagi menjadi 3, yaitu malleus, incus, dan stapes, yang terletak di yang bagian ini yaitu malleus, terus yang ini incus, kemudian ini stapes, di mana malleus menempel pada gendang telinga, kemudian stapes menempel pada oval window dan berfungsi untuk menghantarkan suara pada telinga bagian tengah. Selanjutnya ada inner ear atau telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat 3 bagian. Yang pertama ada cochlea. Cochlea berbentuk seperti rumah siput yang berfungsi sebagai pengubah getaran suara menjadi sinyal listrik agar dipahami oleh otak. Yang kedua ada vestibul. Vestibul terletak di antara cochlea dan semicircular canal. Pada vestibul terdapat 2 kantong yang berisi cairan dan ribuan rambut untuk mendeteksi posisi kepala terhadap gravitasi bumi. Selanjutnya ada semicircular canal, yang mana ada 3 saluran yang berbentuk setengah lingkaran yang saling tegak lurus satu sama lainnya. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan saat bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pendengaran. Yang pertama yaitu gelombang suara ditangkap oleh pinna
masuk ke telinga melalui external auditory meatus. Lalu, gelombang tersebut menggetarkan membran timpani. Getaran tersebut diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Lalu, getaran tersebut masuk ke dalam koklea melalui jendela oval. Di dalam koklea, getaran tersebut diubah menjadi sinyal listrik yang akhirnya diteruskan ke otak melewati syaraf vestibulokoklear. Yang selanjutnya adalah bagaimana sinyal auditori masuk ke otak. Yang pertama yaitu sinyal auditori dikirim ke ascending auditory pathway. Lalu sinyal auditori tersebut dicocokkan dengan sinyal dari telinga lain di superior olive. Dari superior olive masuk ke lateral lemniscus, yaitu jalur yang menghubungkan antara superior olive menuju inferior colliculi. Di inferior colliculi terjadi pengontrolan bunyi yang tidak perlu. Lalu dari inferior colliculi masuk ke dalam medial geniculate. Yang setelah itu sinyal auditori dikirim ke auditory projection dan ke otak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai patologi pendengaran. Patologi pendengaran atau kelainan pada pendengaran dapat terjadi karena 4 faktor. Yang pertama, anatomi yang tidak normal, kelainan bawaan pada struktur telinga yang sudah ada sejak lahir. Misalnya, bentuk telinga yang tidak sempurna atau tidak terbentuk sama sekali, atau ukuran telinga yang lebih kecil dari biasanya, atau saluran telinga yang tertutup. Yang kedua, fisiologi yang bermasalah atau gangguan pada fungsi telinga. Misalnya, masalah pada gendang telinga atau tulang pendengaran yang tidak bekerja dengan baik. Ini bisa mengganggu proses penghantaran suara dari telinga luar ke telinga dalam. Yang ketiga, kondisi yang didapatkan atau kondisi yang muncul karena infeksi, cedera, atau penyakit tertentu yang merusak telinga dan menyebabkan masalah pendengaran. Yang keempat, lingkungan dan kebiasaan buruk. Faktor lingkungan seperti paparan suara keras dalam jangka yang lama atau kebiasaan buruk seperti memasukkan benda asing ke dalam telinga juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ pendengaran. Nah, pada patologi ini terdapat 4 tingkat kelainan bentuk telinga luar atau disebut juga dengan mikrotia. Di setiap tingkat kelainan ini pastinya memiliki perbedaan dalam hal bentuk dan ukuran telinga. Jadi, mari kita bahas satu persatu 4 tingkat kelainan bentuk telinga luar. Di tingkat 1, telinga lebih kecil dari ukuran normal, tetapi bentuknya sebagian besar masih seperti telinga biasa dan anatominya hampir normal. Di tingkat 2, sebagian telinga tampak normal, biasanya hanya bagian bawah yang terbentuk. Saluran telinga bisa normal, kecil, atau bahkan tertutup. Di tingkat 3, hanya ada sisa kecil dari kulit dan tulang rawan yang menyerupai bentuk kacang, tanpa adanya saluran telinga. Ini dikenal juga dengan istilah atresia aural. Nah, yang terakhir di tingkat 4. Tidak ada bagian telinga luar atau saluran telinga sama sekali. Kondisi ini disebut juga dengan anotia.